Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya dari kelas FM23D dari anggota kelompok 33. Di sini, saya akan mempresentasikan potensi senyawa non-katolik sebagai anti kanker. Dari hasil literatur artikel yang didapatkan, ternyata banyak tumbuhan yang dapat digunakan sebagai senyawa anti kanker. Banyak dari daun sirsak atau batang sambiloto, buah nangka dan bijinya juga bisa digunakan sebagai senyawa anti kanker. Jadi di sini saya akan mengambil topik dengan pemanfaatan senyawa aktif dalam biji nangka untuk aktivitas anti kanker. Sebelum kita lanjut, langkah baiknya kita tahu dulu apa sih itu kanker gitu ya. Jadi seperti yang kita tahu, kanker itu adalah penyakit yang ditandai oleh pertumbuhan sel-sel tubuh yang tidak normal, tidak terkendali, dan juga dapat menyerang jaringan di sekitarnya. Sel kanker juga memiliki kemampuan untuk menyebar ke bagian tubuh lain melalui darah atau sistem limfatik. Atau proses ini juga dikenal sebagai proses metasis, yaitu pembelahan sel secara terus-menerus. Dan biasanya kanker itu disebabkan oleh mutasi genetik yang mempengaruhi mekanisme pengaturan pertumbuhan sel, sehingga sel itu terus membelah meskipun tidak dibutuhkan, sehingga merusak jaringan normal dan mengganggu fungsi organ tubuh lainnya. Atau penyebab kanker lainnya itu seperti faktor genetik, lingkungan, hormonal, atau gaya hidup, atau juga dari infeksi tertentu begitu. Oke, lanjut. Sini senyawa biji nangka atau dalam bahasa latinnya itu Anthocarpus satirifilus itu mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, saponin, isoflavon, dan karotenoid. Senyawa-senyawa ini memiliki aktivitas antiproliferatif yang signifikan terhadap sel kanker dan bersifat non-toksik terhadap sel normal. Dan bagian tanaman yang dimanfaatkan dalam literatur penelitian ini adalah bagian biji, yang dimana mengandung senyawa bioaktif dengan potensi sebagai agen anti kanker. Kandungan aktif tersebut mampu menghambat pertumbuhan sel tanpa merusak sel normal. Tuh. Next, di sini ada karakteristik buah nangka. Jadi nangka itu adalah pohon tropis besar yang termasuk famili Moraceae. Memiliki buah besar dengan kulit berduri tumpul dan buah daging yang manis. Dan di sini ada klasifikasi tanaman nangka. Lanjutnya, potensi antioksidan. Jadi, biji nangka ini ternyata memiliki potensi antioksidan tinggi berkat kandungan flavonoid, saponin, dan karotenoid. Dari literatur penelitian Montane 2015 ini, aktivitas antioksidannya dapat menangkal radikal bebas, melindungi sel normal, mencegah kerusakan DNA, serta mendukung antiproliferasi dan absorpsi sel kanker. Uji DPPH ini menunjukkan kemampuannya sebagai bahan alami potensial untuk terapi kanker. Selanjutnya, di sini ada metode penelitiannya. Di sini ada 3. Yang pertama itu metode hitoksisitas, yang kedua uji antiproliferatif, dan yang ketiga ada uji antioksidan atau dengan metode DPPH. Jadi apa sih ketiga metode itu? Yang pertama itu metode hitoksisitas ini bertujuan untuk menilai kemampuan ekstrak biji nangka dalam membunuh sel kanker seperti kanker paru, serviks, dan payudara. Pengujiannya dilakukan dengan menggunakan ekstrak metanol biji nangka. Terus yang kedua, metode antiproliferatif. Uji ini menilai kemampuan senyawa dalam biji nangka untuk menghambat pembelahan dan pertumbuhan sel kanker. Aktivitas antiproliferasi dihitung dengan menentukan nilai IC50-nya, konsentrasi yang diperlukan untuk menghambat 50% pertumbuhan sel kanker. Terus yang ketiga, uji antioksidan dengan metode DPPH ini. Metode ini digunakan untuk mengevaluasi aktivitas menangkal radikal bebas dari senyawa bioaktif dalam biji nangka. Antioksidan yang kuat dapat membantu menghambat pertumbuhan sel kanker. Nah,
Hasil dari ketiga metode tadi, dari metode sitotoksisitasnya itu untuk melawan kanker paru-paru, dan hasil yang diperoleh menunjukkan ekstrak tersebut toksisitasnya yang sangat baik terhadap sel kanker dan sifat non-toksik terhadap sel normal. Terus selanjutnya, hasil metode pada uji antiproliferatif. Sifat antiproliferatif dari ekstrak biji buah nangka ini sangat tinggi, yaitu ditunjukkan dengan nilai IC-nya sebesar 49,2 mikrogram per mili dari Montane 2015. Dan yang terakhir, hasil uji antioksidan dengan metode DPPH itu ternyata dari biji nangka itu ada kandungan karotenoid pada ekstrak buah nangka, memiliki potensi sebagai antimutagenik serta antiproliferatif pada sel kanker limfoma. Suatu senyawa dapat dikatakan sebagai antioksidan yang sangat kuat jika nilai IC-nya kurang dari 50. Kuat itu 50-100, sedang 100-150, dan lemah 151-200. Jadi intinya semakin kecil nilai IC 50-nya, semakin tinggi aktivitas antioksidannya gitu. Jadi di sini dapat disimpulkan bahwa ekstrak buah nangka atau biji nangka ini memiliki sifat antiproliferatif yang sangat tinggi dengan nilai IC sebesar 49,2 mikrogram per mili, yang masuk kategori antioksidan sangat kuat. Kandungan karotenoid dalam ekstrak tersebut berperan sebagai senyawa antimutagenik dan antilipolatif khususnya pada sel kanker limfoma. Semakin kecil nilai IC, semakin tinggi aktivitas antioksidannya, sehingga ekstrak buah nangka menunjukkan potensi besar sebagai agen terapi kanker alami gitu. Kemudian ini ada referensinya. Mungkin cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.